Setelah invasi Yosua berakhir dan pembagian tanah Kanaan telah ditetapkan untuk para Bani Israel, peta kekuatan dan kekuasaan di Kanaan berubah. Ada 12 suku bangsa Israel yang menduduki Kanaan. Mereka adalah garis keturunan dari Nabi Yakub. Mereka adalah suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Benjamin. Namun ada salah satu suku yang tidak mendapatkan daerah warisan, yaitu Lewi. Lewi ditetapkan menjadi imam yang tinggal di antara para saudaranya. Lalu keturunan Yusuf mendapatkan hak warisan ganda yang istimewa berkat ayahnya, Nabi Yusuf. Mereka adalah Efraim dan Manasye. Dengan memiliki tabut perjanjian yang berisi kitab Taurat Nabi Musa, mereka hidup dalam damai dan sejahtera. Namun, kedamaian dan kesejahteraan tersebut menjadi malapetaka. Mereka para Bani Israel lupa akan ajaran Nabi Musa. Mereka juga mengubah kitab Taurat sesuai dengan kemauan dan kebutuhan yang hanya sesaat. Rohani mereka pun menyimpang dan moral mereka rusak berat. Karena ulah mereka sendiri, mereka terusir dari tanah warisan akibat serangan bangsa Filistin dari Pentapolis di barat daya, terdiri dari negara kota Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Tabut perjanjian pun turut dirampas oleh bangsa Filistin. Di antara kekacauan tersebut muncullah pemersatu Bani Israel, Talut dari Benyamin, atau dalam bahasa Ibrani bernama Saul, seorang petani yang perkasa, ahli strategi perang, dan memiliki ilmu tata negara. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Talut membentuk pasukan yang salah satu orangnya adalah Nabi Daud dari Yehuda. Kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Surat An-Nisa ayat 163. Salah satu duel bersejarah pada perang ini adalah Daud versus Jalut, atau dengan nama lain David versus Goliat. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Dengan ini, kerajaan Israel bersatu dari 12 suku Bani Israel didirikan. Talut menjadi raja pertama Israel bersatu. Nabi Daud yang beranjak dewasa dipilih Talut menjadi menantu sekaligus dimusuhi karena kepopuleran Nabi Daud yang melebihinya di antara para Bani Israel. Talut wafat setelah 22 tahun berkuasa. Setelah kematiannya, Ishiboset anak Talut mengambil alih kekuasaan. Namun beberapa suku tidak setuju dan mengakibatkan kerajaan Israel bersatu pecah. Nabi Daud kembali ke tanah Yehuda dan dilantik menjadi raja di Yehuda oleh orang-orang yang mendukungnya. 2 tahun pertama,
Nabi Daud menjadi Raja Yehuda. Terjadi perang antara pengikutnya melawan pengikut Raja Ishiboset. Tragisnya, Ishiboset dibunuh oleh 2 kepala prajuritnya sendiri. Lalu diangkatlah Nabi Daud sebagai Raja Israel bersatu, dengan umur yang masih sangat muda ketika itu, di bawah 30 tahun. Israel yang sebelumnya terpecah, akhirnya bersatu kembali. Masih ingat dengan suku Yebus yang tinggal bersama suku Benyamin di kota Yebus atau Yerusalem, tanah warisan yang seharusnya milik Benyamin. Nabi Daud dan pasukannya menaklukkan kota tersebut dalam pengepungan Yebus. Bisa dibilang sebagai kota yang tak tertaklukkan akibat ulah Benyamin. Lalu Nabi Daud memindahkan ibu kota dari Hebron ke Yebus atau Yerusalem, kemudian dinamakan kota Daud. Nabi Daud benar-benar berhasil dalam mempersatukan Bani Israel kembali dan membentuk pemerintahan monarki. Nabi Daud juga berhasil memberantas musuh-musuh Israel dan menjinakkannya, seperti bangsa Filistin, Kanaan, Moab, Arnon, Edom, dan Amalek, serta membentuk batas pertahanan untuk Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Daud, Israel tumbuh menjadi kekuatan besar, serta mencapai kesejahteraan yang melebihi bangsa lain. Nabi Daud memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Nabi Sulaiman, yang menggantikan Nabi Daud di usia senja. Nabi Sulaiman adalah raja ketiga Israel bersatu, setelah Talut dan Nabi Daud pada 975 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahannya, Nabi Sulaiman membangun istananya, Kuil Sulaiman, istana yang sangat-sangat megah dan indah di seluruh muka bumi. Kuil Sulaiman merupakan bait suci pertama bangsa Israel yang dibangun di Gunung Moria, Yerusalem. Kita sekarang menyebutnya dengan nama Baitul Maqdis, Al-Quds, atau Al-Haram Asy-Syarif, dan orang barat menyebutnya Temple Mount. Jika Nabi Musa memiliki mukjizat membelah laut untuk membawa Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, Nabi Sulaiman memiliki mukjizat sebagai penguasa atas manusia, hewan, dan jin. Sebelum kedatangan Nabi Sulaiman di Gunung Moria, penduduk di tanah ini merupakan kaum pagan, penyembah berhala, dan pengguna ilmu sihir. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menyita semua naskah-naskah, kitab, serta benda-benda yang berbau paganisme dan penyembahan terhadap jin. Lalu semua itu dikubur di bawah kuil Sulaiman. Di kuil Sulaiman jugalah tabut perjanjian Nabi Musa ditempatkan dan memerintahkan pengawalnya untuk menjaga tempat itu sepanjang waktu. Pengawal inilah yang kemudian disebut dengan nama Knight of the Temple of Solomon atau Kesatria Kuil Sulaiman, generasi pertama. Setelah Nabi Sulaiman wafat, para kesatria Kuil Sulaiman berbondong-bondong melakukan penggalian untuk mengambil rahasia-rahasia yang terkubur dan tersimpan di Kuil Sulaiman. Apa yang mereka temukan dan pelajari menyebabkan mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rehabim, anak Nabi Sulaiman dari istrinya yang bernama Namak dari suku Amon keturunan Nabi Lut, menggantikan posisi Raja Israel keempat. Pada masa kepemimpinan Rehabim, muncul bibit pertikaian dan ketidaksepahaman di antara 12 suku di Israel. Mereka merasa terbebani oleh kebijakan pajak yang menurut mereka sangat merugikan. Ketika itu, ada orang cerdas bernama Yerobim dari Efraim yang tinggal di Mesir, diminta rakyat Israel untuk menggugat kebijakan pajak Raja Rehabim. Tapi sang raja tetap memilih menekan rakyat Israel dengan pajak. Sebelumnya, Yerobim pernah bertemu dengan nabinya orang Israel, Nabi Ahia dari Silo. Ahia memberi nubuat kepada Yerobim bahwa karena Bani Israel telah menyembah Tuhan lain akibat istri-istri Sulaiman, maka kerajaan akan dipecah menjadi 2. Yerobim akan diberi 10 suku, sedangkan keturunan Daud, Yehuda mendapat 1 suku tersisa. Ternyata nubuat yang disampaikan Nabi Ahia dari Silo menjadi kenyataan.
10 suku Bani Israel memisahkan diri dari kerajaan Israel bersatu, yang menjadikan kerajaan besar tersebut terpecah lagi menjadi dua. Kerajaan Yehuda di selatan yang dipimpin oleh Rehabim diisi oleh suku Yehuda dan Benyamin. Sedangkan kerajaan Israel utara yang dipimpin Yerobim diisi dengan 10 suku tersisa. Selama puluhan tahun, dua kerajaan bersaudara tersebut terus berperang. Pertumpahan darah dan kerusakan demi kerusakan pun terjadi selama peperangan Israel utara dan Yehuda.